Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat makan. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun takkan, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara responsoria. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi bergoyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggallah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepadanya. Tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara iman-imannya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkaulah telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Tinggallah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Orang yang percaya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita mendengarkan warta pelayanan minggu ini di gereja kita, HKBP Batam. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi dengan topik Minggu Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Pensiun Sintua sesuai dengan aturan-peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 27 tentang pelayanan tahbisan di HKBP poin 6 perihal penatua atau sintua pensiun pada halaman 170, maka gereja kita akan memberangkatkan ke masa pensiun Amang Sintua Nahot Huta Barat dari Wek Bengkong Indah karena sudah berumur 65 tahun. Kita bersyukur atas pelayanan yang telah dilakukan di gereja ini. Mari kita doakan agar tetap diberikan Tuhan kesehatan. Oleh sebab itu, yang pertama, gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan pensiun pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di ibadah pukul 10 WIB. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di setiap jam ibadah yang kita serahkan sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan di gereja kita. Setelah ibadah pemberangkatan selesai, akan dilanjutkan dengan ramah tamah di gedung serbaguna lantai 2. Pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Febrian Elazar Silitonga, anak dari Bapak Sintua Luat Silitonga, Ibu Rustani Borusi Tanggang, Jemaat HKBP Batam Resort Batam yang beralamat di Sukajadi Batam, dengan Maria Elisa Borsinaga, putri dari Bapak Saroha Sinaga, Ibu Kartini Borupakpahan, Jemaat HKBP Batam Resort Batam yang beralamat di Tapung Hulur Kampar Riau. Rencana pemberkatan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di HKBP Batam Resort Batam. Tuhan kiranya memberkati rencana pernikahan tersebut. Selanjutnya, kebaktian lingkungan atau Partangiangan Week pada tanggal 22 Februari 2023 di Wek Balai Kolam 1 di rumah keluarga Asihite Boru Butar-Butar, di Wek Balai Kolam 2 di keluarga H Sinabang Boru Sitorus, di Wek Balai Center di keluarga N Simanguncong Boru Sinambela. Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Wek Bengkong Indah, yaitu di rumah keluarga J Si Hombing Boru Simanjuntak, di Muara Takus di rumah keluarga J Huta Barat Boru Pasaribu, di Wek Nagoya di keluarga B Manik Boru Pardosi, di Batam Kota di rumah keluarga T Panjaitan Boru Pasaribu. Di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di Wek Sei Panas di rumah keluarga M Saing Boru Siregar, di Muka Kuning yaitu di pos Muka Kuning, di Wek Balai Kolam 3 di rumah keluarga J A Simanjuntak Boru Naibaho, di Batam Center di rumah keluarga Dr. Ariston Tambunan Boru Hutajulu, di Kampung Nanas di keluarga
Situmeang Boru Ritonga. Sumbangan bunga altar pada hari ini yaitu dari Punguan Ina Lubuk Baja. Mohon doa kesembuhan buat anggota jemaat yang sakit. Mari kita lihat di layar. Ucapan selamat ada dicantumkan di warta jemaat, dan yang terakhir warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 18 Februari 2023 adalah sejumlah 638.929.541 rupiah. Demikian warta jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Ina Lubuk Baja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, itulah kiranya yang memelihara rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu Estomihi tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Dan kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kelemahan manusia, entah kelemahan atau entah keunggulan manusia adalah tidak konsisten, gampang berubah, tidak komit, dan kehidupan manusia terlalu gampang diubah oleh isu-isu yang berkembang. Ada contoh, kalau divonis Mr. Sambo, Peter viral lo trending topik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan masalahnya, boydo di media sosial gabi berantam, jadi caci maki. HP, dak kita nama boto, bagaimana hukuman itu? Yang tahu itu kan ahli hukum. Tetapi gampang diubah oleh isu-isu yang berkembang. Saudara-saudara, orang Kristen di zaman Petrus dipengaruhi oleh ajaran sesat, diubah, diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Ada sebuah ajaran yang menawarkan seperti itu, dan ada orang berduyun-duyun ke situ, dan mereka berubah. Dan barangkali bukan hanya di zaman gereja mula-mula, di zaman Petrus, di zaman sekarang pun manusia itu tidak konsisten dan gampang diombang-ambingkan oleh sebuah isu dan gampang diombang-ambingkan oleh sebuah ajaran. Itu makanya dang hal na biasa be ketika kita berpindah-pindah keyakinan, ketika kita berpindah-pindah denominasi gereja, itu bukan hal yang biasa lagi. Seolah-olah gereja itu dibungkus oleh sebuah pemasaran, dan pemasaran itu menarik anggota jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi ajaran-ajaran sesat, menghadapi dongeng isapan jempol manusia
Petrus katakan di sini, yang pertama dia katakan, dia dengan tegas katakan, sebab kami tidak mengikuti. Kata tidak. Di sini Petrus di tengah-tengah gelombang isu-isu, di tengah-tengah gelombang ajaran-ajaran sesat yang berkembang saat itu, dia katakan, kami tidak. Saudara-saudara, kemampuan mengatakan tidak kepada dongeng isapan jempol manusia, itulah yang ditunjukkan oleh Petrus. Dia yakin dengan apa yang dia percayai, dia yakin dengan apa yang dia imani. Saudara-saudara, keyakinan adalah sebuah kebenaran 100% menurut kita. Maka keyakinan itu tidak boleh ditawar-tawar, maka keyakinan itu tidak boleh diubah-ubah. Mau berubah-ubah keyakinan itu bukan sebuah keyakinan. Maka dengan keyakinan Petrus di sini dia katakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Saudara-saudara, kenapa Petrus katakan seperti itu? Keyakinan dia pertama-tama bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak bisa ditafsir sendiri dan tidak bisa menurut kehendak sendiri. Terkadang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini membaca kitab suci, sebenarnya apa yang akan dikatakan kitab suci ke kita bukan apa yang kita pikirkan kepada kitab suci. Apa yang mau dikeluarkan oleh Alkitab kepada kita bukan apa yang kita masukkan kepada Alkitab. Maka Petrus katakan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak bisa ditafsir sendiri dan tidak bisa menurut kehendak sendiri. Jelas dikatakan dalam kitab suci bahwa Yesus adalah anak Allah. Tidak pola ditafsir-tafsir. Maka itu yang dia katakan. Alkitab itu yang memberikan informasi. Alkitab itu yang memberikan pemikiran bagi manusia. Bukan manusia memberikan cara pikirnya dan cara pandangnya kepada Alkitab itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang cerita-cerita atau turi-turian atau dongeng-dongeng diciptakan secara licik, seolah-olah benar tetapi tidak benar. Ada seorang pemanah yang sudah sangat terkenal dan mungkin dia sudah juara dunia sejati. Ketika dia mendengar ada sebuah kampung panahan, lalu dia berkunjung ke kampung panahan itu. Semenjak dia masuk di pintu gerbang kampung panahan itu, dia melihat pohon-pohon yang tumbuh yang sangat rapi dan berbelok-belok. Dan setiap pohon itu ada tertancap anak mata panah, tepat di sentralnya tertancap. Lalu dia heran, dia bingung, kok bisa? Sedangkan saya pemanah yang profesional belum bisa menancapkan mata panah tepat sasaran. Tapi dia melihat semuanya mata panah tepat sasaran. Setelah dia bertemu dengan pemanah di kampung itu, lalu dia acung jempol dan dia bangga dengan panahannya. Lalu ini si pemanah kampung ini bercerita, oh sebenarnya bukan begitu Pak. Lalu bagaimana kamu memanah itu? Sebenarnya yang pertama saya lakukan, saya tancapkan dulu mata panah tepat di sasaran, baru saya gambar sasarannya, baru saya gambar lingkarannya. Itu dia bilang, saya tancapkan dulu mata panah itu, saya gambar lingkarannya. Saudara-saudara,
Terkadang manusia itu banyak seperti pemanah kampungan yang tadi. Dia tancapkan dulu mata panahnya, baru dia bentuk cerita tentang mata panah itu. Dia bentuk cerita. Dan cerita yang dibentuk dengan mata panah itu, dia bentuk menjadi sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang dibuat dulu kejadiannya, lalu diciptakan kebenarannya. Dia menciptakan titik, lalu dibuat lingkarannya, dan itu adalah isapan jempol belaka. Saudara-saudara, dalam konteks yang demikian, Petrus dalam nats ini berani katakan tidak. Tidak. Berani menolak. Karena apa yang dia yakini adalah Yesus itu adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Petrus tegas dengan kebenaran itu. Dia berani menolak. Yang kedua, dia tegas. Ada tindakan, ada aksi, ada ketegasan dengan kebenaran itu. Ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. Yang pertama, tegas kesaksian Petrus. Kami saksi mata dari kebenarannya. Kesaksian Petrus bukan yang dia bentuk sendiri, tapi kesaksian Petrus yang dia lihat sendiri. Barangkali Petrus pernah bertransfigurasi, bertemu dengan Yesus. Maka dia katakan, yang saya lihat sendiri, yang kami lihat sendiri. Dia tegas dengan kesaksiannya. Maka Petrus memberitakan kesaksiannya dengan Kristus. Bukan hanya kabar baik, bukan hanya yang enak-enak yang dia kabarkan tentang Kristus, tapi dia katakan di sini, kami saksi mata kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Maka dia bercerita tentang parusia. Dia bercerita tentang akhir dunia ini. Dia bercerita tentang hal-hal yang akhir. Saudara-saudara, barangkali kita dipengaruhi oleh teologi kesuksesan, teologi kemakmuran. Menjadi Kristen itu yang enak-enak saja. Menjadi Kristen itu yang bahagia-bahagia saja. Menjadi Kristen itu yang kaya-kaya saja. Tapi saudara-saudara, Petrus di sini dia tidak bercerita tentang hidup saat ini saja, tapi dia bercerita tentang parusia, tentang kedatangan Kristus, tentang akhir daripada segala hidup ini. Maka ketika Petrus bercerita tentang akhir hidup ini, yang mau dia katakan, siap-siap dalam hidup ini, karena hidup ini akan berakhir. Maka menjadi orang Kristen itu adalah orang yang mempersiapkan hidupnya kepada hari-hari yang terakhir. Dang mamereng sonari, dang mamereng nasalpu, alai mamereng tu ari parpudi, ari parusia. Maka saudara-saudara, barangkali saat itu ada ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak jadi datang, maka nikmati hidup saat ini. Tetapi Petrus katakan bukan, kedatangan itu pasti, maka dengan hidup saat ini persiapkan hidupmu kepada kedatangan Tuhan itu. Persiapkan hidup kepada kedatangan Tuhan itu. Yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa.
inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat itu ajaran sesatnya mengatakan bahwa Allah itu Allah yang besar dan Yesus itu adalah Allah yang kecil, atau Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak. Itu mungkin saat itu. Atau mungkin ketuhanan Yesus Kristus diragukan. Maka Petrus katakan, sebagaimana yang dia lihat, sebagaimana yang dia saksikan, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, dan ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, dan Allah Bapa berkenan dan mengasihi dia sebagai Allah. Maka yang mau dia katakan, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Ayat 19, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Siapa mengatakan itu? Para nabi. Maka Petrus, kami makin diteguhkan. Prinsipnya makin diteguhkan, prinsipnya makin kuat bahwa Yesus adalah anak Allah. Tang boy be ditawar-tawar, tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa diragukan lagi bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan Yesus Allah yang senantiasa bersama-sama dengan manusia. Nama minggu kita minggu ini adalah Estomihi, Saihoma Partanobatohan Diahu, benteng hidup. Saudara-saudara, benteng itu adalah tempat benteng terakhir, tempat perlawanan terakhir. Kalau benteng sudah runtuh, maka kita sudah hancur. Maka melalui minggu ini diserukan kepada kita, Yesus Kristus anak Allah adalah benteng terakhir dalam hidup kita. Partanobatoan di bagasan mulut tahun. Apapun yang kita hadapi, isu-isu apapun yang mengombang-ambingkan kita, isu-isu apapun yang mempengaruhi kita dalam hidup ini, Alkitab katakan Allah di dalam Yesus Kristus adalah benteng hidup kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi benteng dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun isu-isu, ajaran-ajaran yang mempengaruhi kami, tetapi kami tetap setia menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami agar senantiasa berserah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap aktivitas kami, berkati setiap anak-anak yang Engkau titipkan kepada keluarga kami, berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Jika ada di tengah-tengah kami yang menderita sesuatu penyakit saat ini, Engkau jamah dan berikan kesembuhan ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sambil
mempersembahkan persembahan kita. Besar kecil semua
Marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, yang maju hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
samargogo